Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat, tidak kurang sesuatu apapun, sehingga kita semua bisa belajar pada hari ini. Ya, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi jarak antara titik ke garis dalam kubus dan balok. Ya, di sini juga saya akan memberikan beberapa contoh soal juga dan latihan soal juga yang dapat Anda semua kerjakan ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jarak antara titik dan garis dalam kubus dan balok. Jarak titik P ke garis G adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik P ke garis G, atau panjang ruas garis lurus dari titik P ke titik proyeksinya pada garis G. Pada gambar 1.4, jarak titik P ke garis G adalah panjang ruas garis P aksen. Ya, bisa dilihat gambar yang ada pada gambar 1.4. Cara mencari jarak titik ke garis, kita gunakan rumus trigonometri pada segitiga yang dibentuk oleh titik yang diproyeksikan dan dua titik lainnya pada garis, seperti pada contoh berikut. Ya, di sini kita memiliki contoh yang pertama. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm. Hitunglah jarak titik A ke garis CF. Ya, di sini perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping. Dengan menghubungkan A dengan F dan C akan terbentuk segitiga sama sisi AFC dengan panjang rusuk AF sama dengan AC dan CF sama dengan A akar 2 cm atau diagonal bidang. Perhatikan segitiga AFC yang merupakan segitiga sama sisi. Cara 1 dengan rumus trigonometri. Ya, bisa dilihat segitiga AFC di sana. Jarak titik A ke garis CF adalah A aksen. Gunakan perbandingan trigonometri. Perhatikan segitiga A aksen F yang tegak lurus di A aksen. Sin F sama dengan A aksen dibagi AF. A aksen sama dengan AF sin 60 derajat sama dengan A akar 2 dikali setengah akar 3. A aksen sama dengan setengah A akar 6 cm. Lalu cara 2 dengan rumus teorema Pythagoras. A aksen sama dengan akar AF kuadrat diambil A aksen F kuadrat sama dengan akar dari A akar 2 kuadrat min CF per 2 kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat min A akar 2 per 2 kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat min 2A kuadrat dibagi 4. Dan kita mendapatkan sama dengan akar A kuadrat per 4 atau 2 dikali 4 min 2. Lalu kita mendapatkan A aksen sama dengan A per 2 akar 6 cm. Jadi jarak titik A ke garis CF adalah A per 2 akar 6 cm. Contoh kedua, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm, jika P titik tengah BC, hitunglah jarak titik D ke garis PH.
Ya, di sini kita bisa sama-sama lihat untuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan gambar di samping. PC sama dengan setengah BC sama dengan setengah A cm. Perhatikan segitiga DCP, siku-siku di C. PD sama dengan akar CD kuadrat ditambah PC kuadrat. PD sama dengan akar A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. PD sama dengan akar A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat sama dengan A per 2 akar 5 cm. Perhatikan segitiga PDH siku-siku di D. Maka kita akan mendapatkan PH sama dengan akar PD kuadrat ditambah DH kuadrat sama dengan akar A per 2 akar 5 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 5/4 A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 9/4 A kuadrat. Lalu di sini kita mendapatkan hasilnya untuk nilai pH sama dengan 3/2 A. Ya, selanjutnya perhatikan segitiga PDH. Jarak titik D ke garis PH adalah garis DD aksen. Berdasarkan rumus luas segitiga PDH diperoleh PH kali DD aksen sama dengan DH dikali PD. DD aksen sama dengan DH dikali PD per PH sama dengan A dikali A per 2 akar 5 per 3/2 A sama dengan A per 2 akar 5 dikali 2/3. D aksen sama dengan 1/2 A akar 5. Jadi titik D ke garis PH adalah setengah A akar 5 cm. Contoh 3. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang AB sama dengan 10 cm. Tentukan A. Jarak titik F ke garis AC. B. Jarak titik H ke garis BF. Ya, lalu di sini kita akan membahas untuk jarak titik F ke garis AC adalah FO. Buatlah segitiga FAC, lalu buat garis BD. Titik potong AC dan BD adalah titik O. Tarik garis FO yang tegak lurus AC. Maka FO adalah jarak antara titik F ke garis AC. Panjang AC sama dengan S akar 2 sama dengan 10 akar 2. Panjang setengah AC sama dengan 10 akar 2 dibagi 2 sama dengan 5 akar 2 cm. FO sama dengan akar BF kuadrat ditambah OB kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 25 dikali 2. Akar 25 sendiri itu didapatkan dari 5 dikali 2 yang menghasilkan 25. Dan untuk 2 sendiri akar 2 dicoret dengan kuadrat 2 atau ya kuadrat 2 ya sehingga menghasilkan 2. Lalu sama dengan akar 100 ditambah 50 sama dengan akar 150 cm. Nah, akar 150 sendiri itu bisa kita jabarkan dengan akar 25 dikali akar 2 cm sehingga menghasilkan 5 akar 6 cm. Lalu yang kedua, jarak titik H ke garis DF atau HP. Buatlah segitiga HDF, lalu hubungkan titik H dan B
Titik potong HB dan DF adalah titik P. HP adalah jarak antara titik H ke garis DF. HP sama dengan setengah dari HB, sehingga HB sendiri itu adalah diagonal ruang kubus, yang berarti nilainya adalah 10 akar 3. HB sama dengan juga dengan DF. Ya, sehingga kita mendapatkan nilai HP sama dengan FH dikali DH per DF sama dengan 10 akar 2 dikali 10 per 10 akar 3, sehingga kita mendapatkan nilai 10 per 3 akar 6 cm. Lalu untuk contoh keempat, diketahui sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 2 cm, dan CG sama dengan 2 cm. Hitunglah A, jarak titik B ke garis CG, lalu yang B, jarak titik B ke garis CF. Ya, di sini kita akan membahas untuk yang nilai A-nya. Jarak titik B ke garis CG adalah BC sama dengan 2 cm. Lalu untuk yang B, jarak titik B ke garis CF, kita buat sebuah segitiga CBF dengan siku-siku di B. Perhatikan segitiga CBF dengan sudut B sama dengan 90 derajat. Berdasarkan teorema Pythagoras, kita dapat memperoleh untuk CF sama dengan akar BC kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 4 sama dengan akar 8, sehingga kita mendapatkan nilai untuk CF-nya sama dengan 2 akar 2. Dan untuk jarak titik B ke CF adalah B aksen. Dengan konsep luas segitiga, kita dapat memperoleh BC dikali BF per 2 sama dengan CF dikali B aksen per 2. 2 dikali 2 sama dengan 2 akar 2 dikali B aksen. Lalu untuk B aksen kita bisa pindahkan ruas, sehingga menghasilkan B aksen sama dengan 2 dikali 2 per 2 akar 2, lalu dikalikan dengan akar 2 per akar 2, sehingga menghasilkan akar 2 cm. Seperti itu. Ya, lalu di sini kita memiliki sebuah latihan soal. Bisa Anda semua kerjakan ya sebagai latihan untuk pembelajaran pada materi kali ini. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.